warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh dan Soleha? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa disiapkan buku paket matematika, buku tulis matematika, dan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tonton terus video ini sampai habis ya. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan bulat negatif. Maksudnya? Nah, kita lihat perbedaan antara bilangan bulat dan bilangan cacah itu sendiri. Yang pertama adalah bilangan bulat. Pada garis bilangan, anggota bilangan bulat adalah bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Jadi, anggota dari bilangan bulat adalah bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Sedangkan pada bilangan cacah, anggota bilangan cacah adalah bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, jadi anggota dari bilangan cacah adalah bilangan 0 dan bilangan positif saja. Sedangkan bilangan bulat negatif bukan termasuk anggota bilangan cacah. Selanjutnya, kita akan belajar cara menghitung operasi campuran pada bilangan cacah. Menghitung operasi campuran pada bilangan cacah memiliki aturan-aturan, yaitu yang pertama adalah mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Misalkan, ada soal seperti ini, 8.327 dikurangi dalam kurung 5.178 ditambah 2.066 sama dengan yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Aturan yang kedua. Masih ingat tidak operasi bilangan? Operasi bilangan itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka, jika dalam satu soal terdapat penjumlahan dan perkalian, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Operasi perkalian dan pembagian itu setingkat, sehingga boleh dikerjakan urut dari kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat, sehingga boleh dikerjakan urut dari kiri. Ibaratkan seperti anak tangga juara. Juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Yang mendapat juara pertama atau yang paling kuat adalah tanda kurung. Lalu, perkalian dan pembagian mendapat juara kedua. Juara ketiga itu adalah penjumlahan dan pengurangan.
Nah, jika dalam soal terdapat tanda kurung, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang utama kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung, baru mengerjakan perkalian dan pembagian. Kalau sudah selesai, baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Kita lanjut pada soal yang pertama. Soalnya adalah 8.327 dikurangi 5.178 ditambah 2.066 sama dengan. Nah, di situ ada pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan dan penjumlahan itu setingkat, maka boleh dikerjakan mulai dari sebelah kiri. Maka 8.327 dikurangi 5.178 kita kerjakan terlebih dahulu. Boleh kamu hitung menggunakan cara bersusun. 7 dikurangi 8 apa bisa? Kalau tidak bisa, kita harus pinjam pada angka sebelahnya menjadi 17. Nah, 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Oke, tadi angka 2-nya sudah dipinjam 1, maka sisa 1. 1 dikurangi 7 bisa apa tidak? Kalau tidak bisa, 1 tadi pinjam lagi kepada angka sebelahnya menjadi 11. 11 dikurangi 7, 4. Tadi 3-nya sudah dipinjam 1, maka sisa 2. 2 dikurangi 1, 1. 8 dikurangi 5, 3. Nah, hasilnya 3.149 ditambah 2.066 sama dengan berapa ya hasilnya? Kamu bisa jumlahkan dengan cara bersusun. Nah, seperti ini ya. 9 ditambah 6 sama dengan 15. 5-nya ditulis, 1-nya diletakkan di atas 4. Nah, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 1-nya ditulis di bawah. Angka 1-nya lagi diletakkan di atas angka 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5.215. Kita lanjut pada soal yang nomor 2. 8.327 dikurangi 5.175 ditambah 2.066. Perbedaan dari nomor 1 dan nomor 2 adalah jika yang di nomor 2 itu terdapat tanda kurung. Maka yang mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, betul. Yang harus dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 5.178 ditambah 2.066. Kamu bisa hitung dengan cara bersusun ya. Delapan ditambah 6 sama dengan 14. Yang ditulis adalah angka 4. Satunya diletakkan di atas angka 7. Lalu 1 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 14. Yang ditulis angka 4. Satunya diletakkan di atas angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah,
8.327 kita tulis kembali. Dikurangi 7.244. Hasilnya adalah, kita bisa kerjakan dengan cara bersusun ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 2 dikurangi 4 bisa? Kalau tidak bisa, harus pinjam 1 di angka sebelahnya. Menjadi 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 3 tadi sudah dipinjam 1. Maka sisa 2. 2-nya dikurangi 2 sama dengan 0. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1083. Kita lanjut pada contoh soal yang nomor 3. 2450 ditambah 315 dikali 10. Pada soal yang nomor 3 terdapat 2 operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, betul. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. 315 dikali 10. Kamu bisa hitung dengan cara bersusun ya. 5 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali 1 sama dengan 5. 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu dijumlah. 0 turun. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 3-nya turun. Nah, hasilnya adalah 3150. 2450 kita tulis kembali, lalu ditambah hasil kali yang tadi. 3150. 2450 ditambah 3150, kamu bisa hitung dengan cara bersusun. Nol ditambah 0, 0. 5 ditambah 5, 10. Maka yang ditulis adalah angka 0. Satunya diletakkan di atas angka 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ditambah 1 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 5.600. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang nomor 1, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Nomor 2, tulislah kalimat matematika sesuai penyelesaian soal tersebut. Yang nomor 3, tentukan hasil operasi hitung sesuai kalimat matematika tersebut. Yang nomor 4, periksa kembali perhitunganmu apakah sudah sesuai dengan hal yang ditanyakan dalam soal. Kita langsung ke contoh soal ya. Ayah membeli 5 rim kertas. Setiap rim berisi 500 lembar kertas. Ayah menggunakan 256 lembar kertas tersebut untuk mencetak laporan pekerjaannya. Berapa lembar sisa kertas ayah sekarang? Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui banyak kertas sama dengan 5 rim. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Yang digunakan adalah 256 lembar. Apa yang ditanyakan?
Yang ditanyakan adalah sisa kertasnya. Nah, cara menulisnya adalah 5 dikali 500. Mengapa 5 dikali 500? Karena mula-mula kita harus hitung jumlah kertas keseluruhan yang dimiliki ayah. 5 dikali 500 dikurangi yang digunakan, 256. Nah, yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 500 sama dengan 2500. Lalu dikurangi 256 sama dengan 2244 lembar. Maka sisa kertas ayah sekarang adalah 2244 lembar. Nah, untuk tugas kali ini, mengerjakan buku paket matematika halaman 25, yang A nomor 2, 6, dan 9, yang B nomor 1 dan 4. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah harap video ini bisa membantu kamu untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.